Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Jono Mutar, anggota komunitas Ayo Mancing di Kota Makassar. Pada video kali ini saya ingin berbagi tip atau berbagi pengalaman, sharing pengalaman, ya, bagaimana merencanakan trip mancing agar kita bisa menikmati trip mancing tersebut bersama teman-teman sehobi, ya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita pertimbangkan atau kita perhatikan sebelum memutuskan untuk ikut dalam suatu trip mancing. Apa itu? Yang pertama adalah ketika ada yang ngajak mancing, cek dulu lokasinya di mana, kita mancing di mana, dan pertimbangkan juga pertama adalah bagaimana cuaca sekarang, ya. Jangan sampai kita ikut sampai di sana tidak bisa mancing karena hujan, kencang angin dan kencang ombak, ya. Yang kedua adalah jarak dan waktu tempuh. Apakah ditempuh dengan perjalanan darat dulu baru naik kapal, ataukah lewat udara dulu baru naik kapal? Itu harus jadi pertimbangan juga, ya. Nah, yang berikutnya adalah ikan target yang mau dipancing apa? Apakah ikan besar, ikan kecil, ikan sedang, atau gabungan campur-campur? Nah, ini kita harus tentukan karena kalau kita mancing itu waktu kan terbatas, dibatasi oleh waktu. Kemudian kalau kita mau pancing semua tidak mungkin, harus tentukan apa yang mau dipancing, ya. Nah, berikutnya adalah jangan lupa berapa biayanya, budgetnya. Jangan malu-malu tanya sama penyelenggara berapa maharnya kalau kita mau trip. Ya, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan ini namanya hobi. Kalau dipaksakan bukan hobi lagi, tapi penderitaan, ya. Karena sampai di rumah syukur-syukur bawa pulang banyak ikan. Kalau pulang tidak bawa ikan, ya alamat dicabut surat izin memancing, ya. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah ukur diri kita skillnya sampai di mana, sesuaikan dengan skill. Jadi kalau kita merencanakan trip, kalau sebagai IO ya harus tahu dulu anggotanya ini skillnya sampai di mana. Jangan sampai kita ajak mereka ke laut dalam padahal skillnya masih kelas ikan kecil, atau orang sudah mahir, sudah master diajak mancing ikan kecil. Ya bosan juga dia cari ikan besar tapi yang ada ikan kecil. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah ini, pahami aturan. Jadi setiap tempat mancing itu ada aturan yang berlaku, ya. Jadi kami pernah mancing di daerah daerah Kajang, Bulukumba. Itu kapalnya tidak boleh pakai sandal di atas kapal. Kami tidak tahu. Akhirnya ya susah juga, ya. Tidak boleh bawa telur, tidak boleh bawa beras ketan hitam. Ini semua kita harus pahami sebelum memutuskan memancing di sana. Sebelum putuskan kita ke sana harus tahu bagaimana budayanya. Tapi kalau misalnya budget memungkinkan, apa salahnya kita booking kapal yang bagus, yang besar, untuk trip jauh, dan kita kalau perlu bisa mencari spot-spot yang jarang didatangi orang, atau istilahnya spot yang masih perawan. Nanti biasanya di situ kita bisa panen. Karena kalau spot yang sudah sangat terkenal, namanya spot sejuta umat, itu biasanya ikannya sudah kurang agresif. Bukan kurang agresif, memang sudah tidak ada ikannya, ya, seperti itu, ya. Nah, setelah kita ketahui lokasi, nah sekarang kita lakukan penjajakan. Jangan langsung berangkat, jajaki dulu, ya. Cari informasi spot yang akan dituju, ya. Yaitu pertama sama saya katakan tadi bahwa cari tahu tentang aturan dan adat istiadat setempat, ya. Regulasinya bagaimana, ikan apa yang boleh dipancing, ikan apa yang tidak boleh dipancing, kita harus ketahui. Dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibawa naik di kapal, itu kita harus ketahui, karena yang sampai kita dapat masalah dengan kapten, ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah
bagaimana konturnya. Makanya kita perlu peta. Kita perlu peta bawah laut. Ya, bagaimana petanya. Jadi biasanya di aplikasi Navionics itu sudah ada, ya. Atau di aplikasi, banyak aplikasi, ya, kita bisa gunakan, ya. Lalu cari informasi juga spesies ikan apa yang lagi makan di spot tersebut, ya. Misalnya kita menelpon, tanya kapten, ya, kemudian kapten yang kalau dia sudah ke sana ikan apa yang makan. Lalu kalau perlu jangan cuma satu sumber. Ya, tanya ke nelayan di pulau, kalau punya kenalan di pulau bisa kita telepon, tanya-tanya apa yang lagi makan di spot yang dekat dari pulaunya. Nah, kadang-kadang juga kita cari di grup mancing. Tapi di sini banyak hoax, ya. Biasanya dia boncos, dia katakan, wah panen, supaya kita ke sana boncos juga sama dengan dia. Jadi hati-hati, harus kita pilih-pilih dulu apakah ini informasinya benar atau tidak. Nah, sekarang tip yang ketiga atau yang perlu kita pertimbangkan adalah setelah mengetahui lokasi, sudah punya informasi mengenai ikan apa yang makan di sana, sudah tahu target ikannya. Berikutnya adalah cari waktu yang tepat, ya. Jadi biasanya posisi bulan menentukan waktunya, apakah bulan gelap atau bulan terang, ya. Tapi biasanya kalau untuk kita ini yang pegawai negeri atau yang pekerja atau yang punya pekerjaan di kantor, orang kantoran, itu Sabtu Minggu yang paling bagus, ya. Apapun yang terjadi jelas Sabtu Minggu adalah bagus. Tetapi dalam satu bulan itu tidak semua Sabtu Minggu itu ikannya makan. Jadi tetap kita harus cek dulu pada minggu ini bagaimana, minggu depan bagaimana, ya. Yang paling bagus kalau hari libur, wah itu yang paling bagus, ada libur panjang, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prediksi kecepatan angin. Ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memprediksi atau dapat informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG. Kemudian bagaimana prediksi hujan, bagaimana pasang surut, ya, dan biasanya pasang surut terkait dengan arus. Kalau pasang surutnya ekstrim, biasanya arusnya juga kencang. Kalau pasang surutnya kecil, sedikit perbedaan antara surut dengan pasang, biasanya arusnya lemah. Kalau mati arus juga tidak bagus, ya, tidak makan juga ikan kalau mati arus. Dia yang sedang-sedang. Terlalu kencang ikan makan, cuma tidak bisa turun mata kail ke dekat tempat ikan karena terbawa oleh arus. Dan yang menentukan juga adalah suhu air, ya. Jadi kecepatan angin, kecepatan arus, suhu air. Biasanya ini kalau kita menggunakan fish finder, itu di fish finder sudah lengkap semua informasi, ya, dari air. Tapi kan kalau tidak semua trip, tidak semua kapten punya fish finder, ya. Lalu setelah tahu spot, sudah tahu situasi cuaca yang mendukung. Nah, sekarang kita rencanakan perjalanan. Jadi jangan perjalanan dulu kita rencanakan, tapi belum tahu kondisi spot seperti apa. Biasa pulang ya ribut anggota pemancing, ya. Karena terbalik, langsung rencanakan perjalanan, lupa mengecek spot seperti apa. Nah, sekarang kalau perjalanan darat, biasanya kita mancing kalau jarak jauh adalah perjalanan daratnya dulu. Berapa kali singgah? Ya, kalau singgah kan kita harus makan. Budgetnya dihitung yang baik. Jangan sampai yang bagus kalau IO itu sudah include semua. Makan di perjalanan, kemudian biaya bahan bakar, biaya driver. Kalau kita rental mobil, biaya rental, ya. Itu sudah masuk semua. Kalau terpaksa harus menginap di perjalanan, biaya hotelnya sudah dihitung semua. Jadi kita bukan tiba akal, harus direncanakan semua supaya anggota mancing sekali store dana tidak pusing lagi, tinggal menikmati perjalanan, gitu ya. Nah, kalau setelah darat kita tentu perjalanan laut, naik kapal. Nah, kalau naik kapal, sebelum naik kapal pastikan bahwa dari spot itu di mana lokasi pantai terdekat, di mana pulau terdekat untuk berlindung jika terjadi
hal-hal yang di luar rencana atau hal-hal yang di luar kendali kita. Apakah ada anggota yang sakit atau ada masalah di kapal, ya pastikan bahwa kemana yang paling dekat. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana stok makanan. Ya, stok makanan, bahan bakar, air, dan gas. Ya, jangan kalau misalnya trip 1 hari, makanannya pas-pas 1 hari. Dipertimbangkan bagaimana kalau kita tinggal bermalam lagi di tengah laut karena ada gangguan mesin misalnya. Harus ada cadangan. Ya, kalaupun sampai di dermaga setelah pulang masih ada sisa, kita sudah sudahkan ke kapten saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian rencana kita mancing, kita punya rencana perjalanan, kemudian di mana kita mancing dan lewat mana kita pergi mancing harus diketahui oleh orang terdekat, keluarga atau teman dekat. Ya, kalau terjadi apa-apa mereka bisa melapor ke aparat bahwa keluarga saya pergi mancing melalui ini, naik kapal ini. Ya, jangan kita sembunyi-sembunyi kalau ada apa-apa di mana. Ya, jadi rencana perjalanan kita itu harus diketahui oleh keluarga, diketahui oleh orang-orang terdekat. Ya. Nah, kemudian untuk perjalanan laut juga jangan lupa kompas. Kompas, kemudian peta laut. Ya, di samping kompas, peta laut juga perlu. Ya, peta laut bisa dalam bentuk soft, bisa juga dalam bentuk hard, ya, dalam bentuk peta yang tertulis. Ya. Kemudian jangan lupa teropong untuk melihat dari kejauhan dan alat komunikasi. Nah, kita ketahui di tengah laut itu tidak ada sinyal biasanya. Jadi kalau memungkinkan kita bawa telepon satelit atau kita bawa alat komunikasi yang bisa berkomunikasi dengan kapal. Ya. Jadi ada namanya Marine PHF atau radio komunikasi pantai, digunakan channel 16, itu bisa kita gunakan kalau terjadi apa-apa ya. Kemudian jangan lupa kita bawa first aid. First aid itu masuk P3K, ada plester, ada obat merah, ada obat mabuk, ada minyak angin. Itu kita harus siapkan semua. Ya. Lalu pelindung mata, kacamata, topi, jangan lupa sunscreen, itu balsam ya supaya tidak belas kita punya kulit, dan pelampung itu kita harus siapkan. Ini di atas kapal ya. Tapi kalau kapal sudah siapkan pelampung, tidak usah bawa dari rumah, cukup kita gunakan pelampung kapal dan pastikan bahwa jumlah pelampung di kapal itu cukup untuk seluruh kru dan seluruh penumpang yang ada di kapal. Ya. Nah, setelah keempat tadi sudah pasti, sudah oke, baru kita berbicara mengenai piranti. Ya, jadi piranti yang akan dibawa, piranti yang tepat. Sebelum tinggalkan rumah, pastikan bahwa tidak ada piranti yang tertinggal. Ya, kita buat daftar peralatan. Ya, jorannya seperti apa, reelnya apa. Jadi kalau misalnya ikan besar kita mau pancing, jangan lupa bawa joran yang besar dan reel yang kuat. Ya. Jadi harus kuat. Jangan sampai kita bawa joran untuk ikan kecil, ikan besar yang makan bisa patah. Ya. Kemudian umpan. Nah, umpan ini bisa berbentuk metal jig, bisa umpan ikan, bisa udang, bisa kalau di Makassar namanya ambaring, ebi yang udang yang masih kecil, ya, yang basah ya. Udang-udang kecil. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kalau kita mancing selalu bawa joran cadangan dan reel cadangan. Jangan sampai joran kita patah atau reel kita jebol. Jangan lupa harus selalu ada cadangan. Ya bukan dipakai semua. Orang mengatakan kenapa banyak sekali dibawa. Ya tidak apa-apa. Yang penting namanya cadangan. Ya. Dan jangan lupa pemberat untuk menurunkan umpan ke dalam laut. Dan yang tidak kalah penting adalah kita gunakan benang atau senar yang dalam bentuk fluorokarbon yang tidak kelihatan di air.
Karena kalau tidak, ikan sekarang itu cerdas-cerdas. Dia tahu bahwa ini pancing, ini bukan. Jadi kita gunakan fluorokarbon yang bagus, karena secara filosofis bahwa mancing itu, sukses mancing bukan ditentukan oleh mahalnya piranti yang kita gunakan, tetapi bagaimana pemahaman kita tentang bagaimana memasukkan mata kail ke mulut ikan. Itu intinya. Jadi bagaimana masukkan mata kail ke mulut ikan dengan berbagai cara, ya. Jadi ikan tidak tahu kita gunakan joran mahal kah, kita gunakan reel mahal kah, dia tidak tahu. Yang dia tahu itu dia masuk di mulutnya. Oleh karena itu saran saya, gunakan senar yang terbaik yang bisa kita beli. Tidak apa-apa, karena investasi di situ, ya. Biarlah kita gunakan yang murah, yang di bagian atas, yang jorannya murah, reelnya murah, kemudian PE-nya murah. Tetapi yang masuk ke mulut ikan, usahakan yang KW1. Kalau tidak, kita menonton, dikasih menonton oleh teman-teman di sebelah kita. Seperti itu, ya. Nah, jika semua persiapan di atas sudah dilakukan, maka bersenang-senang di atas air dengan persiapan yang matang akan menjadi kenangan indah seumur hidup kita. Jadi kita akan jadi pemancing seumur hidup, ya. Have fun and good luck in the water. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Dan masih banyak tip-tip pancing akan saya sampaikan pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video tips mancing berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.